Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu kelas 2D. Kali ini ibu kirimkan video penjelasan materi hari ini ya, bagi anak-anak yang tidak mengikuti Zoom tadi pagi. Oke, silakan dibuka buku Bu Pena 2A halaman 34 ya, halaman 34. Untuk materi pertama kita akan belajar tentang menyebutkan pengamalan sila ketiga Pancasila di tempat bermain. Ayo ingat kembali, bunyi sila ketiga adalah Persatuan Indonesia ya, berarti kita sebagai warga negara Indonesia harus memiliki rasa persatuan walaupun berbeda-beda ya. Contohnya, langsung ke contoh saja. Gimana sih Bu maksudnya Bu? Langsung ya ke contoh ya. Contoh pengamalan sila ketiga dengan teman bermain antara lain nih. Pertama, 1. Bermain dengan teman dari berbagai suku ya. Contohnya ini, bermain dengan teman dari berbagai suku. Ada yang dari suku Jawa, ada yang dari suku Sunda, Batak, dan apapun itu kita harus saling bersama. Nggak apa-apa ya, boleh bermain bersama, belajar bersama walaupun tempat daerahnya berbeda-beda. Nah, dan yang kedua, menjaga kekompakan dengan teman saat bermain. Menjaga kekompakan, jadi tetap kompak ya, nggak ada yang bertengkar, nggak ada yang berselisih, kompak. Dan yang ketiga, mau menerima kekurangan teman. Maksudnya kekurangan teman adalah misal ada yang tidak bisa, berarti kita jangan marah, kita jangan marahi teman kita yang tidak bisa itu, tapi kita terima, kita ajarkan, kita bersama-sama. Seperti bunyi sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Walaupun ada yang tidak bisa dalam bermain, kita harus tetap bersama-sama, tetap kompak. Begitu ya. Oke, terus kemudian buka halaman 36 ya, 36. Tadi kan sila ketiga. Nah, sekarang pengamalan sila keempat dan kelima. Ayo, siapa yang ingat bunyi Pancasila keempat adalah seperti apa? Yuk kita ingat sama-sama ya. Bunyi sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, maksudnya adalah sila keempat ini mengajarkan kita jika setiap masalah sebaiknya diselesaikan dengan musyawarah ya. Ketika bermusyawarah, setiap orang berhak memberikan pendapatnya. Namun, jika pendapat belum disetujui, kita harus menerimanya dengan lapang dada. Contohnya gimana Bu? Maksudnya apa Bu? Contoh ya, langsung ke contoh. Contoh pengamalan sila keempat ini dalam bermain itu, contohnya berdiskusi sebelum bermain ya. Berdiskusi dulu sebelum bermain. Contohnya gimana? Lihat gambar di sebelah ini. Ada 4 orang anak, ada laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan. Nah, mereka ini mau bermain raket ya, mau bermain badminton. Nah, mereka sebelum mulai permainan itu berdiskusi dulu ya. Berdiskusinya adalah
Misalkan, kan kalau main raket itu kan ada 2 grup. Nah, sedangkan mereka ada 4 orang. Berarti yang satu grup berisi 2 orang. Nah, grup pertama itu mau laki-laki dan laki-laki, grup 2 laki-laki dan laki-laki, atau grup 1 laki-laki dan perempuan, grup 2 laki-laki dan perempuan, campuran ya. Nah, mereka berdiskusi enaknya gimana ini, laki-laki sama laki-laki atau perempuan sama perempuan, atau campur aja laki-laki sama perempuan. Oke, kita berdiskusi. Lebih baik kita campur aja, grup 1 laki-laki dan perempuan, grup 2 laki-laki dan perempuan, biar seimbang. Oke, setuju? Setuju. Mereka sudah saling setuju, mereka sudah berdiskusi dengan baik. Itu ya contohnya ya. Contoh pengamalan sila keempat dalam bermain yaitu berdiskusi. Nah, sekarang pengamalan sila kelima. Nah, sila kelima ini bunyinya gimana? Ada yang ingat? Bunyi sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila kelima ini menunjukkan bahwa setiap orang harus diperlakukan secara adil. Contoh, langsung ke contoh ya. Contoh pengamalan sila kelima dengan teman yaitu berbagi makanan secara adil ya. Berbaginya bukan berbagi makanan aja, pokoknya berbagi apapun itu, makanan, mainan, berbagi apapun itu harus secara adil. Ya, contohnya di sini lihat gambar di sebelahnya ini. Ada 3 orang anak, 1 laki-laki, 2 perempuan. Mereka sedang berbagi makanan secara adil ya. Ini si anak laki-laki bawa nasi goreng, yang anak perempuan pakai kerudung bawa nugget misalkan ya. Terus anak perempuan yang rambutnya pendek bawa mie goreng ya misalnya. Nah, terus mereka tuh saling berbagi, saling tukeran. Yang mie goreng dikasih ke anak laki-laki, terus ya saling berbagi lah ya, saling ngasih gitu ya. Kalian juga pernah kan saling berbagi sama adik, sama kakak, ngasih makanan gitu ya. Berbaginya boleh makanan, boleh mainan, apapun itu kita harus saling berbagi dan saling adil. Oke. Nah, berikutnya buka halaman 37. Nah, sebelahnya ya, 37. Oke, sebelum Ibu bahas materi matematika di halaman 37 ini, Ibu mau mengingatkan kalian tentang materi matematika waktu hari Selasa ya. Waktu hari Selasa itu materinya adalah simbol apa tadi? Simbol perbandingan 2 bilangan. Ibu kasih tahu lagi ya, ingat-ingat lagi ya, sebentar. Materi tentang simbol perbandingan ini ada di halaman 29. Ya, dibuka halaman 29. Nah, simbol perbandingan 2 bilangan ini ada 3. Ada yang lebih kecil, itu simbolnya seperti ini, bisa kalian lihat di buku ya. Ada yang namanya simbol lebih kecil, lebih besar, dan sama dengan. Itu simbol-simbolnya ya, diingat-ingat ya. Oke. Nah, berikutnya untuk materi hari ini matematikanya halaman 37. Nah, kalau sekarang itu mengurutkan bilangan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Ya, dilihat. Di sini ada angka 400
434 ya. Terus 461 dan 353. Nah, angka-angka ini masih acak. Terus kita urutkan dari yang nilainya paling besar sampai nilainya yang paling kecil. Nah, yang paling besar itu yang paling banyak itu adalah berapa coba? Yang paling besar adalah 461. Kemudian 434 dan yang paling kecil 335. Itu ya, dari yang terbesar sampai yang terkecil. Kemudian diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar ya. Berarti tinggal dibalik aja tadi tuh. Yang paling kecil, yang nilainya paling sedikit itu adalah 353. Kemudian 434. Kemudian paling banyak 461 ya. Diingat-ingat cara mengurutkan bilangan dari yang nilainya paling besar sampai nilainya paling kecil. Oke. Nah, sekarang materi pelajaran SBDP halaman 31. Kita balik lagi ke halaman depan 31. Nah, halaman 31 ini ada lagu. Judulnya Menanam Jagung, ciptaan Ibu Sud. Oke? Ciptaan Ibu Sud. Diingat-ingat ya. Nah, kemudian dalam lagu Menanam Jagung ini terdapat kalimat ajakan. Nah, bagi yang kemarin ikut Zoom dan bagi yang kemarin sudah membaca materinya, kalimat ajakan itu apa katanya? Ayo, kalimat ajakan adalah apa? Dicari ya. Kalimat ajakan adalah kalimat yang isinya mengajak atau meminta orang lain untuk melakukan sesuatu ya, mengajak. Pasti kalian juga pernah kan mengajak teman bermain, mengajak adik makan, pokoknya mengajak ya. Nah, di dalam lagu Menanam Jagung ini kalimat ajakannya adalah, coba yang mana? Yang ayo kawan kita bersama menanam jagung. Nah, itu adalah kalimat ajakan ya. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ayo. Kalau ada kata ayo, ada kata mari, itu namanya kalimat ajakan ya. Ayo kawan kita bersama menanam jagung. Atau dalam kehidupan sehari-hari, ayo kawan kita bermain. Ayo kawan kita naik sepeda. Mari kawan kita bermain kita bermain bola. Nah gitu ya. Kalau ada kata ayo sama mari, namanya kalimat ajakan. Oke, tadi tentang kalimat ajakan. Sekarang kita akan ganti materi ke gerak tari. Gerak tari halaman 30 nih ya, yang ada gambar orang narinya ya. Oke, nah nanti kalian di rumah dibuat video ya, buat video, terus ikutin langkah-langkah gerak tari dasar ini ya. Nih, contohnya begini nih. 1, 2, 3, 4, tapi sambil berdiri ya, sambil di video. Oke, ikutin gerakan tari ini. Nanti dikirim ke nomornya ibu ya, ke WA ibu. Oke, pintar. Nah,
materi hari ini cukup sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi besok ya. Besok nanti boleh ikut Zoom ya, biar ibu bisa tahu muka kalian ini ya. Ibu juga kan pengen lihat, oke? Pengen lihat anak-anak ibu nih kelas 2D yang lucu-lucu ya. Oke. Ya udah, materi hari ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih. Jangan lupa tugasnya dikerjakan membuat video gerakan tari ya, halaman 30. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.